Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kita sampai kepada al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan kita sampai kepada pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, qala ahbirni an amaratiha, qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda hari kiamat adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari si penanya. Ini adalah hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang tanda hari kiamat. Orang itu berkata, yaitu Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni an amaratiha." Beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qal antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita itu melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang yang tidak beralas kaki dan pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi hadirin rahimakumullah, di sini ada dua tanda hari kiamat di dalam hadis ini. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Budak-budak itu melahirkan tuannya. Maksudnya adalah bahwa nanti di akhir zaman, atau ini sudah terjadi juga, yang merupakan tanda-tanda hari kiamat, ada di mana umat Islam bisa menguasai negara-negara lain, menguasai sepertiga dunia ini. Kemudian pasukan Islam bisa menawan para budak-budak atau menjadikan perempuan sebagai budak-budak karena mereka menang dalam perang. Oleh karena itu perempuan-perempuannya dijadikan budak. Setelah dijadikan budak, maka tuan-tuan dari umat Islam ini, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa budak kalau sudah dimiliki oleh seseorang dibolehkan untuk digaulin. Setelah itu maka mereka hamil kemudian melahirkan anak-anak. Nah, ini anak-anak tuannya. Jadi budak ini melahirkan anak-anak tuannya. Maka menjadi antalidal amatu rabbataha, budak-budak itu melahirkan tuan-tuannya. Artinya bahwa sebelum hari kiamat terjadilah perbudakan-perbudakan yang sangat banyak sekali. Ini karena umat Islam mampu menaklukkan musuh-musuh Islam sehingga budak-budak itu menjadi banyak. Ini salah satu tanda hari kiamat, dan ini sudah terjadi pada zaman dahulu, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in, pada zaman keemasan Islam, di mana umat Islam bisa memperluas wilayahnya. Kemudian yang kedua adalah wa antaral khufatal urah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang dulunya kalau berjalan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sandal, karena di desa, ya, khufah al-urah, mereka sering enggak pakai baju. Orang desa itu kadang-kadang enggak pakai baju, ya, mereka mengembala kambing, berpakaian seadanya. Tiba-tiba orang-orang seperti itu menjadi kaya mendadak. Kaya mendadak ini bisa dari peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kita tahu sendiri kalau kaum muslimin berperang kemudian mengalahkan pasukan kaum kufar dan mengalahkan sebuah negara, maka ghanimah yang akan didapat sangat banyak sekali. Dari sinilah orang-orang muslim jadi kaya. Dulu para sahabat Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah padang pasir.
Tetapi ketika bisa membuka kota-kota di luar Jazirah Arab, ya, akhirnya mereka, ya, generasi selanjutnya, para khalifah selanjutnya membangun istana-istana yang ada di Irak, ya, ada di Syam, dan ada di tempat-tempat lain. Karena apa? Karena harta melimpah ruah akibat peperangan itu. Mereka bisa memenangkan peperangan itu sehingga harta melimpah ruah. Ketika harta melimpah ruah, maka mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan. Itu yang sudah berlalu. Tetapi pada zaman sekarang juga, para hadirin rahimakumullah, kekayaan bukan saja berasal dari peperangan, tetapi kekayaan bisa berasal dari harta karun. Mereka menemukan harta karun, atau mereka menemukan kekayaan alam seperti minyak, timah, dan lain-lainnya. Maka negara-negara yang dulu yang miskin, ketika di negaranya ada minyak yang melimpah ruah, akhirnya mereka menjadi kaya mendadak. Dulu negara-negara itu negara miskin, setelah adanya minyak menjadi kaya mendadak. Setelah kaya, apa yang terjadi? Gurun-gurun pasir yang dulunya sepi dengan bangunan, yang dulunya bahkan tidak ada tumbuh-tumbuhan, sekarang menjadi hijau royo-royo. Menjadi hijau sekarang, banyak kebun-kebun yang hijau di tengah padang pasir. Di Mesir sendiri, namanya kebun-kebun tempat rekreasi sudah banyak sekali. Ya. Di tempat-tempat lain juga seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ekonomi mereka mulai bangkit. Bahkan menurut informasi yang ada, sekarang orang-orang Arab, ya, sudah memulai membangun, ya, gedung-gedung pencakar langit. Sebelum itu, ya, mereka membangun perumahan-perumahan yang bertingkat-tingkat. Hampir kita dapatkan di seluruh negara-negara Arab, gedung-gedung itu rata-rata bertingkat. Apartemen-apartemen, ya, itu rata-rata bertingkat-tingkat. Kenapa? Kalau mungkin di Indonesia karena sedikitnya lahan. Kalau di Arab itu karena, ya, lahan mereka adalah padang pasir, sehingga mereka mencari tempat-tempat yang dekat dengan sumber air. Seperti umpamanya di Mesir, para penduduknya semuanya hampir mendekati Sungai Nil. Kalau kita lihat Mesir dengan negara yang sangat luas seperti itu, penduduknya itu banyak yang berkumpul di sekitar Nil, ya, karena di situ ada air. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu jauh dari Sungai Nil, maka mereka membuat apartemen itu bertingkat-tingkat. Nah, seperti kita lihat di Jakarta umpamanya, juga apartemennya mulai bertingkat-tingkat. Nah, seperti itulah tanda hari kiamat. Orang-orang yang dulunya miskin kemudian menjadi kaya mendadak, kemudian mendirikan bangunan yang bertingkat-tingkat. Selanjutnya, para hadirin rahimakumullah, tidak hanya berhenti di situ saja. Sekarang orang-orang Islam itu sudah mulai membangun gedung-gedung pencakar langit. Ya. Dulu, ya, gedung-gedung pencakar langit itu dimiliki oleh orang-orang kafir, tetapi itu dulu. Sekarang umat Islam sudah mulai menyaingi orang-orang kafir dengan mendirikan gedung-gedung pencakar langit. Ya. Menurut informasi yang sampai kepada kita bahwa di negara-negara Teluk itu sudah mulai membangun gedung-gedung yang lebih tinggi, bahkan tertinggi di dunia, sampai 600 sampai 6.000 kaki. Ya. Kemudian bahkan di Mekah sendiri, ya, ini sudah dimulai pembangunan, bahkan sudah jadi gedung yang sangat tinggi sekali, walaupun tidak paling tinggi, tapi gedung sangat tinggi sekali, sampai 5.000 kaki. Ya. Subhanallah. Atau 5.000 meter. Jadi hampir menyaingi gunung-gunung berapi di Indonesia. Bahkan Masjidil Haram itu kalau dibanding dengan gedung itu seakan-akan bangunan kecil, ya, di samping bangunan raksasa seperti itu. Ini di Masjidil Haram. Belum di negara-negara lain yang bangunannya mungkin lebih tinggi. Ini menunjukkan apa, para hadirin rahimahullah? Menunjukkan bahwa hari kiamat sudah semakin dekat,
sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antaral khufatal urata yatatawaluna fil bunyan, wa antaral khufatal urata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat bagaimana orang-orang yang tidak beralas kaki, yang dulunya tidak pakai baju, yang dulunya pengembala kambing, mulai membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Ini akibat harta melimpah ruah ya, kepada mereka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang lain adalah sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku al-umamu an tatada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja umat-umat dunia ini berkumpul untuk menghancurkan kalian, wahai umat Islam, sebagaimana orang-orang yang mau makan, orang-orang yang sedang lapar itu mengelilingi meja makan untuk menyantap makanan. Jadi seakan-akan umat Islam ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti makanan yang ada di meja, yang siap disantap oleh umat-umat selain umat Islam yang ingin menghancurkan Islam. Faqala qailun, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amin qillati nahnu yauma idzin. Apakah gara-gara jumlah kita sangat sedikit sehingga diserang dari segala penjuru? Qala bal antum yauma idzin katsir. Enggak. Justru pada waktu itu kalian banyak. Tetapi banyaknya walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Banyaknya itu seperti buih di tengah lautan. Nah, di sini Rasulullah SAW memisalkan orang Islam yang mayoritas ya, di Indonesia ini dan di negara-negara lain itu seperti buih. Coba kita bayangkan bersama, buih itu sifatnya seperti apa? Buih itu pertama ringan. Siapapun juga bisa membawanya ringan, tidak berbobot, tidak punya kualitas, itu buih. Nah, umat Islam ini ya, zaman sekarang ini walaupun banyak tapi tidak berbobot, ringan, tidak berkualitas. Kenapa? Karena tidak mempelajari Islam, tidak mengamalkan Islam, sehingga kualitasnya jadi ringan. Berbeda dengan pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Mereka sedikit tetapi berbobot. Kenapa? Diisi dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, dibina oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka berbobot, ditakuti oleh umat-umat yang lain. Adapun umat pada zaman sekarang banyak tetapi seperti buih, ringan. Itu sifat yang pertama, ringan, tidak berbobot. Yang kedua, buih itu tidak punya pendirian. Buih itu tidak punya pendirian. Kalau ada angin dari barat, ya, dia ke timur. Kalau angin dari timur, dia ke barat. Diombang-ambingkan oleh angin, ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Itulah umat Islam pada zaman sekarang, tidak punya tujuan yang jelas, diombang-ambingkan oleh madhab-madhab yang sesat, oleh agama-agama yang sesat, oleh umat-umat kafir. Ya, ada yang pergi ke barat, ada yang pergi ke timur, ada yang pergi ke selatan, ada yang pergi ke utara. Ya. Ada sebagian umat Islam yang berkiblat ke barat, ya, orang-orang Eropa dan Amerika. Ada sebagian yang berkiblat ke timur, ke Cina, bahkan ke Rusia. Ya. Maka muncullah sosialis, muncullah kapitalis. Pada zaman dahulu kita berpegang pada sosialis, ya, ke timur. Ya. Sekarang kita berkiblat kepada kapitalis ke barat. Tidak tahu besok kita berkiblat kemana. Itu namanya buih, tidak punya pendirian, kadang ke timur, kadang ke barat. Padahal Islam sendiri punya pegangan, punya undang-undang yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa umpamanya kita umat Islam tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Membuat ekonomi Islam sendiri, membuat politik Islam sendiri, ya, sehingga jadi berkualitas, tidak bisa diombang-ambingkan oleh orang-orang sekitar.
Ini sifat buih. Ya. Kemudian sifat buih yang ketiga, bahwa buih itu ya itu mudah diombang-ambingkan. Jadi yang pertama, buih itu kualitasnya rendah, ringan, tidak punya pendirian dan mudah diombang-ambingkan. Hadirin rahimakumullah, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail, tetapi kalian banyak seperti banyaknya buih, ya. Banyak tapi tidak berkualitas. Wala yanzi'annahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Kalau sudah umat Islam itu buih, maka musuh-musuh Islam tidak takut lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencabut dari hati orang-orang kafir itu rasa takut terhadap kalian. Orang-orang kafir itu yang dulunya takut banget dengan Islam, sekarang sudah enggak takut lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu apa? Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Saya ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bisa gemetar. Mereka kalah karena mentalnya sudah kalah dulu, gemetar melihat atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berangkat menghadapi mereka. Padahal itu masih 1 bulan lagi perjalanan. Jadi orang-orang kafir itu sudah gemetar ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya mau menyerang mereka. Padahal perjalanannya masih jauh. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Saya dikuatkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menancapkan rasa takut kepada orang-orang kafir sebelum 1 bulan perjalanan. Subhanallah. Tetapi hari ini justru terbalik, umat Islam takut kepada orang-orang kafir sebelum mereka menghampiri kita 1 bulan sebelumnya. Subhanallah, terbalik dunia. Ya. Kemudian wala yaqdhifannahu fi qulubikumul wahn. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kalian wahai umat Islam al-wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu wahn? Dan ini menunjukkan sahabat itu ketika belajar itu interaktif. Kalau tidak paham tanya. Ya Rasulullah, apa itu wahn? Maka Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah cinta dunia dan takut mati. Dan itu yang terjadi pada umat Islam sekarang, cinta dunia sehingga takut mati. Kalau orang sudah cinta dunia, pasti takut mati. Kalau orang berani mati, dia nggak akan cinta dunia. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang sudah cinta dunia, apalagi cintanya sangat berlebih-lebihan, akan merusak sendi-sendi Islam. Lihatlah bagaimana umpamanya negara kita Indonesia hancur berantakan karena korupsi. Korupsi kenapa? Karena cinta dunia. Ini sudah terjadi pada zaman kita sekarang. Bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah bahwa kaum muslimin sudah lebih mencintai dunia, bahkan sampai mereka melanggar aturan-aturan agama, berani mengambil uang negara bermiliar-miliar rupiah karena cinta dunia, tidak qanaah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi rusak kalau sudah cinta dunia. Mereka takut mati, tidak mau berjihad fi sabilillah karena mereka masih mencintai dunia. Hadirin rahimakumullah. Ini pernah terjadi pada zaman dahulu sebelum zaman kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah umat Islam bisa membuka kota-kota di luar Jazirah Arab, mereka menjadi kaya raya, mereka membangun istana-istana. Karena kekayaan itulah, karena harta yang berlimpah itulah akhirnya mereka lupa dengan jihad fisabilillah, mereka berfoya-foya. Kita lihat beberapa khilafah atau khalifah pada zaman dahulu, pada zaman Abbasiyah, ya, itu mereka berfoya-foya, ya, ya. Bahkan sebagian dari mereka mendengar musik-musik, nyanyian-nyanyian, berfoya-foya, minum khamr, berzina dan seterusnya, sehingga mereka lengah, tidak lagi memperkuat tentara-tentara mereka. Mereka lengah, tidak jihad fisabilillah, tidak ada i'dad, tidak ada persiapan.
sehingga pasukan Mongol ya, itu menyerang pusat ya, pemerintahan Islam yang waktu itu di Baghdad pada zaman Mu'tasim billah ya, itu mereka dihancurkan. Bahkan menurut riwayat sampai 1 juta umat Islam dibantai di Baghdad, dan sungai-sungai di Baghdad itu berubah menjadi warna merah karena darah kaum muslimin, dan warna biru karena tinta-tinta dari buku-buku yang dibakar dan dibuang ke sungai. La haula wala quwata illa billah. Dan itu terulang kembali ketika pasukan asing kemudian menguasai kota Baghdad pada hari-hari ini. Ini terjadi kenapa? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyebab musnahnya umat Islam itu karena kecintaan dunia yang berlebihan, sehingga mereka tidak persiapan untuk selalu i'dad, untuk selalu persiapan menghadapi tentara-tentara asing. Hadirin rahimakumullah. Ya. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin ini tidak akan hancur, tidak akan punah, tidak akan bisa di bumi hanguskan oleh orang-orang kafir. Ya. Kalah, ya, memang kalah, tetapi sebagian aja yang kalah. Sebagian lain tidak kalah. Ketika Baghdad dihancurkan, ketika Syam dihancurkan, masih ada Mesir. Pada waktu penyerangan pasukan Tatar ke seluruh wilayah-wilayah umat Islam, tidak seluruhnya bisa dihancurkan. Di sana ada Mesir yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan Zahir Babres pada waktu itu. Masih eksis. Ya. Ini pemimpin yang kuat, rakyat juga kuat, sehingga pasukan Mesir itu bisa mengusir pasukan Tatar dalam perang yang sangat terkenal namanya Perang Ain Jalut. Perang yang berada di perbatasan Palestina dengan Mesir. Bagaimana umat Islam dengan gagah perkasa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memukul mundur dan bisa mengejar orang-orang Tatar sehingga mereka pulang ke daerahnya dan tidak kembali lagi sampai saat ini. Subhanallah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga karena para pemimpin umat Islam yang ada di Mesir pada waktu itu memang benar-benar mengamalkan Islam, kemudian menyuruh rakyatnya untuk meninggalkan maksiat. Sebelum mereka berjihad, mereka ya, para pemimpin itu menyuruh rakyatnya agar meninggalkan maksiat, meninggalkan riba, ya, meninggalkan dosa-dosa, karena itu adalah penyebab kekalahan. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka bisa memukul mundur pasukan Tatar itu. Hadirin rahimakumullah. Ini sudah disebutkan dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammah." Rasulullah bersabda, saya sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku ini jangan dihancurkan dengan kekeringan, dengan musim paceklik. Jangan dihancurkan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai umatku, umat Islam ini dihancurkan oleh musuh-musuh dari luar, sehingga mereka meluluh lantakkan umat Islam secara keseluruhan, membumi hanguskan umat Islam. Rasul sudah berdoa, jangan sampai umat Islam ini hancur dengan musuh dari luar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentunya dalam hadis qudsi, qala ya Muhammad, ya Muhammad, alla uhlikahum bisanatin ammah wa alla usallita alaihim aduwa min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak akan menghancurkan umatmu, umat Islam ini dengan musim paceklik, dengan kekeringan. Tidak akan hancur. Dan saya tidak akan ya, menempatkan musuh-musuh selain umat Islam ini untuk menghancurkan kalian sampai punah, tidak. Paling musuh-musuh itu menyerang sebagian negara,
negara yang lain tidak diserang. Mulai sekarang umat kafir bisa menyerang Irak dan Afghanistan, tetapi Indonesia masih eksis, Malaysia masih eksis, negara Saudi masih eksis, Mesir masih eksis. Jadi masih banyak umat Islam masih tegak, nah, tidak diserang oleh umat kafir. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin, ini sudah janji Allah, tidak mungkin umat Islam itu hancur karena musuh, dan tidak hancur karena musibah. Memang banyak musibah yang menimpa umat Islam, khususnya di Indonesia ini, tapi tidak akan habiskan umat Islam, enggak. Hanya sebagian saja. Ini kan janji Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'a alaihim man bi aqtariha, walaupun umat dunia ini berkumpul konspirasi, umat dunia ini itu menghancurkan umat Islam, tidak akan mungkin. Hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'dhan wa yasbi ba'duhum ba'dha. Hanya saja umat Islam sendiri yang akan berpecah belah. Satu dengan yang lainnya saling menyerang, satu dengan yang lainnya saling membunuh, dan satu yang lainnya saling menawan. Itu yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi seperti itu. Jadi hancurnya umat Islam, para hadirin, bukan karena musuh dari luar, bukan karena musibah alam, ya, tetapi karena perpecahan di kalangan umat Islam. Itu yang tidak bisa, ya, ditangani oleh umat Islam. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadir, mampu untuk mengirim kepada kalian ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum, mampu mengirim azab dari langit. Maksudnya apa azab dari langit? Hujan deras. Nah, sekarang katanya tahun 2012 menurut para ahli akan terjadi badai matahari. Apakah sudah terjadi atau belum? Yang jelas kita merasakan hari-hari ini banyak angin, ya, puting beliung menimpa, ya, negara-negara Islam termasuk Indonesia. Banyak pohon-pohon yang roboh, ya, banyak bangunan-bangunan yang roboh karena angin itu, angin dari langit, puting beliung, hujan deras sehingga banjir di mana-mana. Nah, orang pada takut. Bahkan kemarin ada orang yang mau pindah Jakarta, ya, ada saudara yang kepingin pindah Jakarta. Ya, ketika ditunggu-tunggu gak datang-datang, kenapa? Dia membatalkan keinginannya untuk pindah Jakarta. Katanya apa? Konon menurut dia, menurut bacaan dia, Jakarta akan tenggelam, ya, karena banjir. Kapan itu? Pada tahun 2050. Masih lama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu perkataannya, ya. Jadi katanya Jakarta pun akan tenggelam. Artinya memang bukan hanya Jakarta, bahkan seluruh dunia pun itu bisa tenggelam, ya, dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan khawatir, Allah sudah menentukan kepada umat Islam bahwa umat Islam tidak akan hancur dengan bencana alam. Tidak akan tenggelam semuanya, paling tenggelam beberapa kota saja. Tapi tidak akan tenggelam semuanya. Tetapi Allah mampu. Huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum. Katakanlah bahwa Allah mampu mengirim azab dari langit berupa, ya, petir, berupa badai, berupa hujan. Ya. Au min tahti arjulikum, atau Allah juga mampu mengirim azab dari bawah. Maksudnya dari bawah apa? Gempa. Bukankah kita banyak gempa di mana-mana, memakan banyak korban, gempa, tenggelam sebagaimana dulu Qarun ditenggelamkan, ya, di dalam tanah, Firaun ditenggelamkan di laut, ya. Ini sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu, tapi tidak akan dilakukan kepada umat Islam. Seandainya terjadi gempa, terjadi bencana alam dari langit, itu pun hanya sebagian umat Islam saja.
Kemudian yang ketiga, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Yang ketiga, Allah pun mampu untuk membuat kalian kacau. Dalam barisan umat Islam itu akan kacau. Sehingga masing-masing dari umat Islam itu akan berperang sendiri, akan membunuh sendiri. Ada 3 yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ini. Ya, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat lain bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, janganlah engkau hancurkan tadi umat Islam itu dari atas. Nah, makanya ada sebagian ulama mengatakan azab dari atas itu maksudnya musuh dari luar, musuh dari luar, dari atas. Au min tahti arjulikum, bencana alam dari dalam. Ya, itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, saya kabulkan dua permintaan itu saya kabulkan, tetapi yang satu tidak. Yang satu tidak kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai sekarang umat Islam di mana-mana berpecah belah, di mana-mana satu dengan yang lainnya saling mencaci maki, satu dengan yang lainnya saling membunuh, bahkan satu dengan yang lainnya saling tawan menawan. Inilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat, dan itu sudah terjadi. Hadirin rahimakumullah, tanda-tanda berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Muslim, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Saya mengatakan bahwa sinfani, Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nar, 2 golongan manusia penghuni neraka yang saya belum melihatnya. Artinya Rasulullah belum melihat pada waktu itu, dan ini belum terjadi pada zaman Rasulullah SAW karena beliau tidak melihat. Lam arahuma. Pertama, qaumun ma'ahum siyat, suatu kaum, suatu penguasa ya, yang di tangannya ada cambuk, bawa cambuk. Ka'adnabil bakar, cambuk itu seperti ekor sapi. Memang cambuk seperti ekor sapi. Ya, tidak seperti ekor gajah, ekor sapi. Ya. Yadribu bihan nas, memukul manusia dengan cambuk itu. Artinya menyiksa manusia dengan cambuk itu. Bisa dengan tongkat, bisa dengan cambuk, bisa dengan besi. Ini maksud daripada sabda Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman nanti ada penguasa-penguasa yang zalim, yang suka menyiksa umatnya, menyiksa rakyatnya dengan tangan besi, ya, dengan cambuk. Mereka menyiksa manusia. Itu yang pertama, dan sudah muncul banyak para pemimpin yang zalim. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun. Yang kedua yang belum saya lihat kata Rasulullah adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Kok bisa berpakaian telanjang? Iya, pakaiannya transparan. Ya, itu sudah ada dulu ya, pada zaman ya sebelum puluhan tahun terakhir ini. Dulu bahkan umat Islam, terutama ibu-ibu ya, itu kalau menghadiri walimah, menghadiri jagongan, itu pakaiannya masih pakaian yang transparan itu, yang pakaian Jawa. Ya, mereka menggunakan pakaian tetapi masih ada lubang-lubangnya, ya, lubang-lubangnya, kulitnya kelihatan, itu transparan, itu kasiyatun ariyatun, itu zaman dahulu, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, orang pakai pakaian tapi terlihat dalamnya karena pakaiannya tipis, ya, atau pakaiannya ketat. Ini kalau di Indonesia mungkin kalau ketat jarang, tapi kalau di negara-negara Arab, ya, yang mutabarrijat, perempuan-perempuan itu mungkin pakaiannya tidak tipis karena dingin di sana. Kalau tipis kedinginan, maka mereka mengganti dengan pakaian yang ketat, super ketat. Itu juga ariyat, pakainya menutupi kulitnya.
Tidak kelihatan kulitnya, tetapi ketat, kelihatan bentuk badannya. Seperti seakan-akan tidak menggunakan pakaian. Kasiyatun ariyatun mumilat, ya, mailat, goyang kanan, goyang kiri. Supaya bisa goyang bagaimana? Mereka menggunakan sepatu yang tinggi, haknya tinggi itu. Supaya apa? Kalau menggunakan gitu pasti goyang gitu, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itulah perempuan-perempuan kasiyatun ariyat, apalagi di dalam pameran-pameran baju. Ya, pameran-pameran badan itu mereka bergoyang-goyang di atas panggung. Ya, dilihat oleh manusia-manusia, dilihat oleh laki-laki. Ini yang dimaksud dengan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhti. Kepala-kepala mereka seperti punggung-punggung atau punuk-punuk onta. Loh kok bisa? Iya, kita lihat bagaimana perempuan sekarang disanggul karena rambutnya panjang, makanya menggulung, ya, rambutnya itu ke atas, kemudian ditutup seperti punuk-punuk onta. Ya seperti itulah perempuan-perempuan zaman sekarang. Ru'usahunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak hidup pada zaman kita. Tetapi beliau karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak mengetahui yang gaib kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadi di akhir zaman sebelum hari kiamat itu perempuan-perempuan seperti itu dan sudah terjadi pada zaman sekarang. Ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha, dan mereka perempuan-perempuan yang tidak masuk surga, wa la yajidna rihaha, dan mereka tidak mendapatkan baunya, padahal baunya wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada, padahal baunya itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat berikutnya adalah bahwa kaum muslimin, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis saah, sesungguhnya salah satu tanda hari kiamat, ayyatabahan nasu fil masajid, manusia-manusia itu pada berbangga-bangga dengan masjid. Ini tentunya umat Islam bangga-bangga terhadap masjid, dan itu terjadi bagaimana sekarang orang-orang berlomba-lomba membangun masjid sebanyak-banyaknya, membangun masjid semewah-mewahnya, ya, dengan harta yang sangat banyak sekali. Masjid itu dihiasi dengan berbagai hiasan, diberi khat, bahkan diberi emas, diberi perak, subhanallah, seakan-akan istana, ya. Kenapa? Ya itulah manusia sudah salah dalam pandangan mereka. Mestinya masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tawadhu, ya, tidak pamer, mestinya begitu. Tetapi manusia sekarang supaya bangga dengan masjid itu, loh, masjid saya megah, masjid saya pakai emas, ya, masjid saya luar biasa, mengeluarkan biaya ratusan miliar atau 20 miliar lebih. Itu masjid-masjid sekarang, padahal di dalamnya tidak ada ibadah, hanya sholat 5 waktu, itu pun kosong, tidak ada kajian-kajian, tidak ada memakmurkan masjid itu kecuali dengan membangun bangunan-bangunan fisik. Bahkan yang saya disayangkan pada hadirin rahimakumullah, sekarang orang berlomba-lomba mendirikan menara-menara masjid, bahkan walaupun sampai ngutang-ngutang, itu menara masjid itu dibangun tinggi-tinggi, bahkan meminta bantuan sama masyarakat sekitar untuk bangun menara masjid. Loh, sejak kapan menara masjid itu dijadikan suatu yang sangat penting sehingga harus meminta-minta orang, berutang kepada orang lain hanya untuk membangun menara? Menara itu untuk apa? Yang penting itu masjid, ya. Menara itu sebenarnya dulu itu dibangun supaya suaranya untuk muadzin, supaya muadzin itu dari atas bisa adzan sampai luar, sampai jauh. Sekarang sudah ada mic, tidak perlu menara. Maka menara itu hanya sekedar membuang-buang uang, ya, hanya untuk berbangga-bangga saja, padahal bisa dipakai, diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan.
masjid boleh dibangun, yang penting luas, cukup untuk jamaah, sejuk, tidak harus mewah, tidak harus megah, sederhana, tetapi berkualitas, banyak kegiatan, banyak ibadah-ibadah, banyak orang makmurkan di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa tanda-tanda hari kiamat atau sebagian kecil dari tanda-tanda hari kiamat. Tentunya kajian kita akan berlanjut ya, ini terusan daripada kajian kemarin. Untuk hari kiamat ini masih ada beberapa tanda yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW dan akan kita bacakan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.